warahmatullahi wabarakatuh. Nana Bapak sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, baik coba disiapkan oleh ketua kelas dulu. Siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Kepada Bapak Guru mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum memulai pembelajaran, maka channel Nana Bapak dulu bagi peserta yang tidak hadir. Arsa, Asofan, Asifa, Balkis, gitu ya. Kemal, coba dulu, gitu ya. Marisa, Adam, Nadira, Putih, hadir ya. Rafa, hadir. Ada teman kalian yang tidak hadir ya. Mudah-mudahan kalau ada yang sedang sakit, kan kesehatan ya. Baik, sebagaimana yang kita pembelajaran kita pada terdahulu ya, bahwa pada pembelajaran berpikir komputasional ya, itu ada 4 pilar yang masih ingat ya. Dan 4 pilar berpikir komputasional. Pertama adalah dekomposisi, yang kedua apa? Pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat adalah algoritma. Nah, sekarang kita masuk kepada pembelajaran coding tentang algoritma pemrograman. Oke, ini materi kita pada hari ini, algoritma pemrograman. Baik, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran algoritma pemrograman itu ada 5. Pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian dari algoritma. Ya. Kemudian yang kedua adalah siswa mampu menyebutkan langkah-langkah dalam membuat algoritma. Kemudian yang ketiga adalah siswa mampu membuat flowchart sederhana untuk menyelesaikan masalah. 4 adalah siswa mampu menuliskan pseudo kode dari sebuah masalah. Kemudian yang terakhir adalah siswa mampu mengimplementasikan algoritma itu ke dalam sebuah program sederhana. Itu tujuan pembelajaran kita. Sekarang apa sih pengertian dari algoritma pemrograman itu? Ya, algoritma itu bagaimana yang terdahulu Bapak sampaikan adalah serangkaian langkah atau instruksi yang terstruktur, sistematis, dan logis yang disusun secara berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas tertentu, baik konteksnya aplikasi atau menggunakan komputer maupun dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkahnya, contoh-contohnya itu tuh adalah pada kehidupan kita sehari-hari itu, misalnya kalau kalian dari rumah pergi ke sekolah, ya, apa sih yang kalian lakukan? Kegiatan apa yang perlu dilakukan sampai kita tiba di sekolah? Ada yang tahu? Mulai dari bersiap-siap, ya kan? Siap-siap lengkap ya, mandi, siap-siap berpakaian dan semuanya. Kemudian pergi ke sekolah. Pergi ke sekolah itu tuh bisa menggunakan alat transportasi seperti mobil atau motor, ya. Kemudian baru tiba di sekolah. Algoritma pemrograman itu ya dapat dilakukan atau dipresentasikan ada 3. Pertama, menggunakan flowchart. Flowchart adalah representasi visual langkah-langkah logis dan keputusan yang dalam suatu proses program yang digambarkan menggunakan simbol-simbol, ya.
simbol-simbol yang standar yang dihubungkan dengan menggunakan panah atau garis. Nah, itu flowchart atau bisa disingkat dengan diagram alir, ya, dalam bentuk simbol. Kemudian dipresentasikan algoritma itu juga bisa menggunakan pseudokode. Ya, apa itu pseudokode? Adalah menggunakan bahasa manusia yang sederhana, menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana, bukan menggunakan bahasa pemrograman, ya, sehingga mudah dipahami oleh siapa saja, bahkan sampai non-programmer. Non-programmer itu berarti orang yang tidak tahu tentang coding itu bisa dia. Itu dia, ya, itu pseudokode. Kemudian dapat diimplementasikan, dapat digunakan, ya, menggunakan bahasa pemrograman. Di sini kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python, ya, kedengarannya agak ini, ya. Bahasa pemrograman Python itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat interpreter dan open source. Ya, open source berarti dia bisa dibuka di mana saja, yang penting dia menggunakan akses internet. Oke, kita lanjutkan. Flowchart. Tadi sesuai dengan pengertiannya adalah flowchart adalah diagram alir yang menggunakan simbol-simbol. Ini contoh, ya. Jadi ini kalian buatkan sebagai komentar dan ini tidak diproses. Yang dibuat itu adalah yang ini aja, P sama dengan float. Ya, float ini adalah tipe data yang desimal. Ya, artinya pecahan, ya, pakai koma-koma dia. Ya, itu float. Ya. Kemudian yang kedua adalah pseudokode. Ya, menggunakan bahasa kita sehari-hari. Apa contohnya di sini? Ya, mulai. Seperti tadi pada simbol adalah juga start atau mulai. Kemudian deklarasikan atau mendefinisikan variabel. Ya, di sini variabelnya adalah contohnya tadi adalah variabel panjang, lebar, dan luas. Yang IP datanya adalah numerik atau angka. Ya, numerik atau angka. Kemudian yang ketiga adalah menampilkan, ya, menampilkan nilai panjang, ya, atau masukkan nilai panjang oleh pengguna atau kepada pengguna. Berarti kita yang memasukkan datanya, ya, kita sebagai pengguna dari komputer. Baru mencetak nilai luas, ya, dan diakhiri dengan selesai. Itu pseudokode dalam bentuk bahasa kita. Kalau bentuk flowchart tadi adalah simbol. Paham dia tentang pseudokode, bedanya dengan flowchart, ya. Sekarang kita masuk kepada pemrograman. Pemrograman itu prinsip dasarnya adalah ada input, ada proses, dan ada output. Ada input, ya, X atau Y, itu input. Ya, misalnya dimasukkan angkanya adalah 2 atau 5. Ya, X-nya 2, Y-nya 5. Contoh. Kemudian ada proses. Proses itu adalah menampilkan rumus. Ya, disinilah dilakukan pemrosesannya. Z sama dengan X tambah Y. Z sama dengan X tambah Y. Ya, di mana Z sama dengan 2 ditambah 5 untuk proses. Kemudian untuk outputnya adalah untuk menampilkan hasil dari proses X tambah Y itu dimasukkan ke dalam Z. Ya, nah itu sebagai output. Ya, jadi 2 tambah 5 sama dengan itu prinsip dasar dari sebuah programming. Sekarang kita masuk kepada bahasa Python-nya. Oke, pada anak-anak Bapak semuanya, silakan ketikkan alamat ini, link ini di komputer masing-masing.
research research.google.com. Collab research.com. Pak, Pak Sandinya Pak. Pak Sandinya. Emailnya masing-masing. Masih ingat ya? Ya, next. Ya kalau tidak kita masukkan akun waktu kita dia nggak bisa. Ya. Si Adam. Masukkan. New netbook. Artinya kita membuat yang baru. Masukin emailnya, Dam. Lupa emailnya. Sana. Ingat lagi. Udah Pak. Jangan lupa pakai email pemulihan ya. Batal aja tadi tuh. Batal aja. Batal. Lewati. Sudah selesai ya, sudah semuanya ya. Jadi untuk berikutnya adalah sebagai latihan buat anak-anak Bapak ya, untuk membuatkan algoritma dan implementasikan untuk mencari kecepatan dalam materi fisika. Input, panjang dan lebar dari pengguna. Ini hanya untuk sebagai komentar yang ada tanda pagar. Ya. Oke. Kemudian di enter aja. Kemudian ada P tadi. Sama dengan float buka kurung. Kalau kalian membuat buka kurung, dia otomatis ada tutup kurungnya sekali. Ya. Kemudian input. Kemudian baru diberikan tanda kutip. Otomatis kita tinggal buatkan masukkan panjang. Oke. Boleh kalian buatkan sama dengan di sini juga boleh, titik 2 juga boleh, terserah dari desain kita. Setelah ini baru di enter. Gitu. Ya. Kemudian L, tadi P ya, untuk panjang. P sama dengan float, buka kurung, input, buka kurung lagi, kemudian masukkan lebar. Terus di mana buatnya? Ya seperti yang di depan. Ya, nampak nak? Nampak? Nampak Pak. Enter ya, setelah ketika angkanya pertama, enter setelah itu. Lebarnya berapa gitu. Hasilnya berapa? Tergantung dari input masing-masing. Iya kan? Kayak gitu. Oke Pak. Bisa? Sabar Pak. Belum. Bisa Pak. Push, keren. Mantap. Saya terserah. Oke, kita buat ini. Terserah. Titik setelah dimasukkan, enter yang pertama panjang. Wow, keren banget. Dimas sudah? Oke, enter. Tapi harus diawali dengan tanda kutip di awal dan di akhir if. Apa kali ya? Itu nanti bapak suruh. Bapak kecilin. Nah, itu dia semuanya. Coba kita di rumus. Itu aja, kita buat aja rumus.
Ya, rumus untuk membuat luas persegi panjang adalah L sama dengan P kali itu adalah bintang ya. P kali L. L kecil. Samakan dengan yang pada variabel yang di atas. Kalau dia besar, besar. Kalau dia kecil, kecilkan. Oke? Ini sempit dia karena Bapak zoom dia tadi. Ya, enter. Kemudian tanda ini menampilkan hasil. Oke, dijalankan dia akan menampilkan seperti ini. Lumayan. Ini 10, lebarnya berapa? 30 misalnya, dapat hasil seperti ini. Ya, hasilnya kayak gini. Oke, ini hasilnya. Berapa panjang dan lebar. Kenapa dia berkoma? Karena kita menggunakan plot, ya, atau desimal. Ya. Coba Pak. Ya. Pilih. Oke. So ya. Tekan aja, tekan. Tekan pos tuh. Itu nggak? Error. Salah. Udah Pak. Error gimana? Hah? Print dia otomatis dia sudah ada dikasih tahunya langsung sama AI. Pilihnya lagi Pak. Error dia. Di mana errornya? Ini Nggak ada masuk dulu Pak. Dia insert ya. NM error katanya. Di mana errornya? Rumus. P ini apa nih angka 1 enggak? L. Kayak gitu ya. Ini L juga sama ya. Kemudian kita pilihkan name P not P-nya PP besar kecil besar nih, yang P kecil ya. Nah gitu. Kemudian print L katanya ya, print L ini dijalankan. Kita tinggal klik aja ini. Nah di sini buat ya. Oke. Ya, dimasukkan dulu, jalankan dulu, ntar ya. Baru masukkan di sini. Ada yang salah di situ Dam? Apa yang salah di situ Dam? Dicek kesalahannya. Mana? Float inputnya itu tuh harus tanda kutip 2. Itu perintah kesalahannya. Harus perbaiki, dia akan mengarahkan kemana yang salah. Ya, sudah selesai ya, sudah semuanya ya. Jadi untuk berikutnya adalah sebagai latihan buat anak-anak Bapak ya, kalian bisa kerjakan di rumah ya, buatkan codingnya menggunakan Python ya. Apa yang dibuatkan bukan hanya coding saja, mulai dari flowchart-nya, kemudian kalian buat pseudocode-nya, kemudian baru buatkan codingnya atau pakai Python tadi ya. Nggak panjang, cuma segini ya, sedikit. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nak dari materi kita? Ada ya? Mudah-mudahan kalian bisa untuk menerapkannya di kehidupan kita masing-masing ya. Oke, sebagai untuk hari ini materi kita atau materi pembelajaran coding KH kita tentang algoritma pemrograman pada hari ini kita akhiri, dan Bapak akhiri dengan membacakan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.